Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam pembahasan rahasia kitab Wahyu, khususnya 7 meterai. Pada kesempatan ini, saya akan membahas meterai yang ke-7. Dalam Wahyu 8 ayat 1-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Perkara-perkara pokok yang terjadi dalam meterai ke-7 adalah: 1. Hening cipta di surga. 2. Persiapan 7 sangkakala. 3. 2 saksi dari surga turun ke bumi untuk bernubuat. 4. Mulainya zaman antikris. 5. Peniupan 7 sangkakala. 6. Pencurahan 7 bokor murka Allah. Yang membuka meterai ke-7 ini adalah Tuhan Yesus. Dengan dibukanya meterai ini, maka mulailah zaman antikris, di mana kedua saksi, yaitu Musa dan Elia, turun ke bumi yang akan bernubuat selama 3,5 tahun. Saat meterai ke-7 dibuka, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam. Ini adalah upacara hening cipta di surga selama setengah jam untuk menghormati pahlawan salib yang mati syahid mulai dari zaman Habel sampai pengangkatan gereja. Tuhan Yesus dan seluruh penghuni surga tunduk mengheningkan cipta tepat setelah iblis dicampakkan ke bumi. Saat mengheningkan cipta, Tuhan Yesus menanggalkan mahkotanya. Selesai mengheningkan cipta, maka kedua saksi, yaitu Musa dan Elia, turun ke bumi. Dan ke-7 malaikat dipersiapkan untuk meniup ke-7 sangkakala. Malaikat ini adalah malaikat penghukuman di bawah komando Mikael, Wahyu 8 ayat 2. Ke-7 sangkakala itu berbicara tentang penghukuman Allah atau murka Allah. Datanglah seorang malaikat lain, yang dimaksud malaikat lain adalah malaikat imamat, yang selalu memperhatikan ibadat orang suci. Di tangannya ada pedupaan emas. Pedupaan emas ini adalah kumpulan doa orang saleh. Dan dikaruniakan padanya kemenyan. Kemenyan berbicara doa orang kudus yang mati syahid yang naik di hadapan Tuhan. Wahyu 8 ayat 3. Dan orang kudus yang mati syahid meminta pembalasan karena darah mereka menuntut pembalasan atas segala perbuatan orang jahat. Wahyu 6 ayat 9-11. Pada meterai ke-7 ini, doa mereka sudah didengar Tuhan. Kemudian doa itu berbalik ke bumi, disertai api penghukuman. Terjadilah gempa bumi, guru dan kilat, tandanya mulai zaman antikris. Wahyu 8 ayat 4-5. Sesudah gempa bumi berlalu, maka ke-7 malaikat siap meniup sangkakala, menunggu permintaan Musa. Setelah selesai mengheningkan cipta dan persiapan 7 sangkakala, maka kedua saksi turun dari surga, yaitu Musa dan Elia. Mereka menginjakkan kakinya dan berdiam di Bukit Zaitun. Dengan datangnya Musa dan Elia, maka zaman antikris mulai berlaku. Kedua saksi ini akan bernubuat selama 3,5 tahun, bertarung melawan nabi palsu. Pekabaran Musa dan Elia bertujuan menguatkan gereja tertinggal agar jangan menyerah pada antikris meskipun mengalami aniaya besar. Berkain guni berarti memakai pakaian kerendahan dengan maksud mengoreksi syarat-syarat Taurat
dalam menghampiri Tuhan. Wahyu 11 ayat 3. Kedua saksi ini bernubuat ditujukan kepada satu, yang berpegang pada hukum Allah, yaitu umat Israel. Dua, yang memegang kesaksian Yesus, yaitu gereja tertinggal. Ketiga, gereja palsu dan sundal supaya bertobat. Yang dimaksud kedua pohon zaitun dan kaki dian adalah Musa dan Elia. Mengapa Musa dan Elia? Karena mempunyai persamaan mujizat yang dilakukan selama hidup dengan yang terjadi pada zaman antikris, yaitu Musa membuat mujizat air jadi darah, dan Elia membuat mujizat hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan juga keduanya belum mengalami kematian, keduanya hidup sampai sekarang, yaitu Elia diangkat hidup-hidup, dan Musa tidak ditemukan mayatnya. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun. Minyak zaitun adalah hasil perasan dari buah zaitun yang dihancurkan. Minyak inilah yang dipakai dalam pelita emas dalam ruang suci. Jika dinyalakan, akan menerangi ruang suci bait Allah. Nabi Musa dan Elia adalah utusan dalam perjanjian lama, bagaikan pohon zaitun membawa terang untuk umat Israel. Keduanya merupakan kaki dian atau terang Allah dalam zamannya, penuh kuasa dan wibawa, karena keduanya tahan uji dalam memimpin bangsa Israel. Mereka akan bernubuat selama 3,5 tahun, membawa pekabaran yang keras disertai murka Allah, yaitu Injil kekal. Injil khusus diberitakan pada zaman antikris. Wahyu 14 ayat 6. Kedua saksi ini akan bernubuat di tanah Palestina di sebelah timur Yerusalem di sekitar Bukit Zaitun. Keduanya akan berhadapan dengan antikris dan nabi palsu. Pekabaran ini akan diikuti seluruh dunia karena akan memakai TV yang modern. Pekabaran ini adalah pekabaran yang keras disertai penghukuman, di mana Musa meminta 7 sangkakala dan Elia meminta 7 bokor murka Allah. Selama keduanya bernubuat, tak ada satu kuasa yang dapat melawan. Jika ada yang mencoba menyerang keduanya, maka api akan keluar dari mulutnya dan menghanguskan musuhnya. Wahyu 11 ayat 5. Hujan yang sebenarnya tidak akan turun selama 3,5 tahun, sehingga akan terjadi kekeringan yang dahsyat. Perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Selain itu, hujan rohani juga akan berhenti. Pekabaran tertutup kecuali dari kedua saksi Tuhan. Terjadi penghukuman tubuh, jiwa, dan roh bagi gereja tertinggal. Jadilah kelaparan rohani sesuai Amos 8 ayat 11 sampai 12. Saat ini air akan jadi darah. Wahyu 8 ayat 8, Wahyu 16 ayat 3 sampai 4. Disertai berbagai bala sesuai permintaan Nabi Musa dan Elia. Wahyu 11 ayat 6. Ini adalah kesukaran yang tak tertahankan bagi gereja tertinggal. Makanya disebut celaka. Matius 24 ayat 19 sampai 21. Apabila kesaksian sudah disempurnakan atau sudah selesai, yaitu saat bokor murka Allah yang ke-7 selesai diminta, maka binatang buas yang keluar dari lubang itu, yaitu antikris, begitu geram dengan siksaan yang dialaminya, maka antikris bangkit memerangi keduanya, lalu membunuh kedua saksi itu. Wahyu 11 ayat 7. Musa dan Elia dibunuh pada pertengahan hari keempat dari bokor murka Allah yang ke-7. Mayatnya dibiarkan berkelimpangan di negeri yang dikiaskan Sodom dan Mesir. Sodom adalah lambang kota persinahan dan penggagahan, sedangkan Mesir adalah lambang kota berhala. Keadaan manusia pada zaman antikris sama dengan zaman Sodom dan Gomora dan zaman Nuh. Kedua saksi ini akan mati dibunuh di kota Israel, yaitu Yerusalem, pusat pemerintahan antikris di sekitar tempat Tuhan Yesus tersalib bagi dunia. Mayat Musa dan Elia tidak diizinkan dikubur, sehingga segala manusia dari 4 penjuru alam menyaksikan mayat keduanya bergelimpangan di jalan selama 3,5 hari, baik langsung maupun melalui televisi.
Maka penduduk dunia yang mengikut antikris bersukaria dan berpesta besar dan saling memberi hadiah. Mereka berpikir dengan matinya kedua saksi itu berarti telah beroleh kemenangan besar dan berhentilah segala bala. Wahyu 11 ayat 9-10. Setelah 3,5 hari mayat jadi tontonan, yaitu pada hari yang ke-7 dari bokor murka Allah yang ke-7, keduanya hidup kembali, lalu keduanya naik ke surga, penuh kemuliaan dalam awan. Berarti, seperti saat Tuhan Yesus naik ke surga, dan segala seteru dan musuh melihat mereka itu naik ke surga. Ini tanda tugas keduanya telah selesai dengan penuh kemenangan. Segala bangsa memandang hal ini dengan ketakutan besar, khususnya bagi pengikut antikris, karena melihat mujizat besar dan takut kalau Musa dan Elia akan kembali dengan pembalasan lebih dahsyat. Wahyu 11 ayat 11-12. Saat keduanya terangkat ke surga, terjadilah gempa bumi yang besar. Ibu kota antikris yaitu Yerusalem hancur akibat gempa bumi. 7.000 orang mati akibat gempa itu, dan sisanya memuliakan Allah dengan ketakutan. Wahyu 11 ayat 13. Yang dimaksud dengan 2 bala sudah selesai, dan bala ketiga segera datang adalah murka Allah bertemu dengan sangkakala yang ke-7. Wahyu 11 ayat 14. Ketika malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, bertemu dengan pencurahan bokor murka Allah yang ke-7, kedengaranlah suara malaikat Jibril yang berkata, kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Kristus. Ia akan memerintah selama-lamanya. Saat kedua saksi sampai di surga, maka Tuhan Yesus dilantik jadi raja segala raja. Dengan dilantiknya Tuhan Yesus menjadi raja segala raja, berarti bahwa segala bangsa yang melawan Tuhan akan dibinasakan. Waktu penghukuman antikris telah tiba. Hari pemberian pahala pada hamba Tuhan, nabi-nabi dan orang suci dan orang-orang yang takut akan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8, Yakobus 1 ayat 12. Maka terbukalah rumah Allah yang di surga, jadilah beberapa kilat dan suara, guruh dan gempa bumi, dan hujan batu yang lebat. Wahyu 11 ayat 19. Ini ada hubungannya dengan bokor murka Allah yang ke-7, Wahyu 16 ayat 17-21. Pada saat itulah Tuhan Yesus turun dari surga mengakhiri antikris dalam perang Harmagedon. Meterai ke-7 ini telah digambarkan dalam kitab Daniel, dalam Daniel 7 ayat 25. Antikris menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang kudus. Orang kudus atau gereja tertinggal akan diserahkan ke dalam tangannya selama 3,5 masa. Dalam Daniel 8 ayat 23-25, ia akan mendatangkan kebinasaan mengerikan. Orang berkuasa dan orang kudus dibinasakan, juga ia bangkit melawan raja segala raja. Dalam Daniel 9 ayat 27, Antikris akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, betapa mengerikan meterai ke-7 ini, yaitu zaman Antikris, khususnya bagi gereja tertinggal. Gereja tertinggal akan diselamatkan jika keselamatan mereka tebus dengan pengorbanan darah sendiri dalam bentuk bertahan dalam penderitaan dan siksaan yang sangat dahsyat selama zaman Antikris. Karena itu berdoa dan berjaga-jagalah supaya pelarian dalam perlombaan iman sekarang ini dapat mencapai kesempurnaan iman agar mengalami pengangkatan gereja sehingga tidak masuk dalam zaman Antikris. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati.